Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa safiyuhu fi khalqihi wa khaliluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Wa tarakana ala mahajatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati oleh Allah taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah taala. Allah paring kita nikmat ingkang luar biasa kathah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman yang tidak bisa kita hitung dan terkadang terlupakan oleh kita untuk mensyukurinya. Maka yang kita lakukan pada sore atau malam hari ini, kita sholat maghrib alhamdulillah berjamaah di masjid. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini semua merupakan salah satu dalalah, salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, semoga Bapak Ibu yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan rahmat, ridho, dan barokah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pada malam hari ini kami membahas salah satu daripada rukun iman. Rukun iman kan enten 6. Itu rukun iman yang kelima. Apa Bapak Ibu? Yang kelima, al-imanu, iman kepada hari akhir ya. Al-imanu bil yaumil akhir ya. Iman kepada hari akhir. Terkhusus lagi nanti pada salah satu namanya, karena hari akhir, hari kiamat itu punya banyak nama. Penyebutannya tentang Al-Quran piyambak sebutannya kata. Ada kalanya disebut as-sa'ah. As-sa'ah ya. Padahal sa'ah niku kalau secara umum artinya jam. Jam bahasa Arab. Kenapa disebut as-sa'ah? Salah satunya adalah karena disebut as-sa'ah karena hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Sekalipun tanda-tandanya niku sudah sangat nampak misalnya. Pertama, enggak usah. Ya. Jadi sekalipun tanda-tandanya sudah nampak. Loh kan sudah diperlihatkan oleh Rasulullah, ditunjukkan Rasulullah tanda-tandanya. Memang, tapi ternyata datangnya itu juga secara tiba-tiba. Semuanya tidak menyadari. Kalau kita bicara tanda, hari ini pun sudah dikatakan hari kiamat itu sangat dekat. Lawang Rasulullah diutus saja itu sudah merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Padahal jarak saking Rasulullah diutus dumugi kita niki pun pinten hijri ya Pak? 1467 nggih. 1447 nggih. 1447. Masya Allah, pun meh 1500 tahun jarak kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah ngendika diutusnya Rasulullah niku salah satu tanda hari kiamat pun celak. Kurang dekat nopo niki Pak berarti Pak. Ya. Tapi tetap meskipun tanda niku sudah semakin nyata, belum lagi kalau kita bicara tanda yang disebut Rasulullah misalnya. Ketika di hadis
Hadis arba'in yang kedua niku, ketika ada malaikat Jibril datang kemudian dalam wujud manusia sehingga bisa disaksikan oleh para sahabat Nabi saat itu, duduk langsung di hadapan Rasulullah menanyakan beberapa hal. Salah satu yang ditanyakan saat itu adalah mata taqumus saah. Ya Rasulullah, mata taqumus saah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail, sing ditakoni karo sing takon padha-padha mboten pirsa. Baik Rasulullah maupun malaikat Jibril penyampai wahyu kepada Rasulullah sama-sama tidak tahu kapan terjadinya, Bapak Ibu. Maka dari hikmah tersebut dan dari nama as-sa'ah ini, salah satu hikmahnya kita sebagai seorang muslim tidak boleh memastikan. Contoh, Pak, ini pun enten tanda-tanda nih. Misal kita bahas hari kiamat, kemudian kita bicara tanda-tanda hari kiamat A, B, C, D. Kemudian kita pastikan, oh ini wis cedhak tenan. Setahun kas, 2 tahun kas, Pak. Kiamat ini enggak boleh. Ini berarti kita memastikan. Rasulullah mawon mboten wantun deh, Pak. Ketika ditanya, mata taqumus saah, beliau menjawab, yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak. Jadi tidak boleh. Panjenengan mau dari ustadz, dari dai manapun, sepinter apapun, kalau ada yang memastikan sekian tahun lagi kiamat, besok ini kiamat, ini satu kekeliruan. Tidak boleh. Karena as-sa'ah niku datangnya tiba-tiba, bahkan mungkin Dajjal sudah muncul, ya. Kemudian sudah dipimpin, Dajjal sudah dimatikan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sudah dipimpin Imam Mahdi misalnya, kita sudah dalam kondisi yang damai, enak, melewati masa-masa itu semua, tetap saja semua orang tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan matahari pun jedul keng kilen, niku kita tidak bisa mastiin. Ujuk-ujuk datang, dan orang yang saat itu mengalami hari kiamat mereka pun kaget, maka disebut as-sa'ah. Datangnya tiba-tiba. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut sebagai at-tammah di surat An-Nazi'at. Disebut at-tammah. Kenapa? At-tammah niku artinya malapetaka, luar biasa. Hari kiamat niku kehancuran yang luar biasa. Jangan kita bayangkan dengan musibah-musibah yang sudah muncul saat ini. Misalnya, apa ya? Alhamdulillah daerah kita ini termasuk yang aman, okay? Semoga senantiasa aman, dilindungi, dirahmati, diberkahi Allah Taala. Ya. Alhamdulillah. Paling kejadian yang ada di kepala kula niku gempa Jogja 2006. Okay. Niku Pak yang jelas kita alami. Niku mawon kita saksikan pagi-pagi pun do geger, Pak. Lindu geger kayak gitu. Padahal niku dereng enten napa-napa nih. Dereng napa-napa nih. Jangankan kita bandingkan dengan hari kiamat, kita bandingkan dengan musibah-musibah yang ada selain yang kita alami. Tapi betul-betul kejadian dekat ini. Misalnya yang di mana dulu yang ada likuifaksi niku yang tanah bergerak seperti ombak niku. Atau kita bandingkan dengan tsunami di Aceh. Niku mungkin tidak ada apa-apanya. Gitu, Pak. Tidak ada apa-apanya. Tapi kita kalau ben pun merasakan gimana paniknya. Nek kula mboten panik, Pak. Zaman gempa Jogja niku tesih alit. Mboten mboten wedi, mboten mergo dereng gagas. Dereng ngertos. Sampai kelas 5, kelas 6 SD niku bingung, do melu mlayu. Jadi hanya sekedar ikut-ikut. Niki napa niku dereng ngertos. Orang teriak lindu kita. Kula piyambak dereng ngertos lindu niku napa. Pas niku nggih, Mas. Pas gempa niku belum tahu lindu. Kita enggak tahu ini nopo kok goyang-goyang, ngoten enggak pernah ngalami. Enggak pernah ngalami sebelumnya. Atau niki malah petaka yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa. Kemudian di surat Abasa, surat setelahnya disebut as-sakhah. Disebut as-sakhah karena ketika sangkakala ditiup, Pak, niku Masya Allah ya. Suara sangkakala niku begitu memekakkan telinga sampai siapapun yang mendengar tidak kuat
dan kemudian mati karena saking kerasnya suara. Sudah bencana luar biasa, suaranya menggelegar. Dan nama-nama yang lainnya yang mengerikan, Al-Qari'ah misalnya, atau Yaumul Qiyamah, atau yang nama-nama yang lainnya. Yang ingin kita sampaikan, Bapak Ibu, ada salah satu nama, yaitu disebut sebagai hari kiamat itu disebut sebagai Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Nah, ini kita dibenten, sehingga ini kan ngeri-ngeri ngaten nggih. Nah, ini kok Yaumul Hasrah, kok nyesel gitu. Kok disebut hari penyesalan? Disebutkan oleh Ibnu Ashur rahimahullah taala, makna al-hasrah itu an-nadamah asyadidah ad-da'iyah ila talahhuf. Yaitu penyesalan yang sangat-sangat mendalam, penyesalan yang kuat sekali, ad-da'iyah, yang menjadikan orang yang menyesal tadi itu sampai dia sedih terus-menerus. Mboten enten senenge. Kita bayangkan, kita niku seumur hidup. Nopo nek misalnya ada orang yang hidupnya menyedihkan, niku nopo nggih ket lahir nganti saiki sedih terus mboten mandek-mandek. Tidak ada. Saya kira tidak ada orang demikian. Mesti yo meskipun hidupnya merana, niku nggih mesti enten senenge lah ra ketang sedih lho. Mesti enten. Misalnya orang baru napa, Pak? Bingung mikir ke utang, wancine bayaran. Esok mikir ke utang, awan digoda, seneng, ya enten senengi. Digoda-goda mainan kalih putrane misalnya, awan pun seneng. Ora ketang mengke sore pikiran meleh. Sonten kepikiran meleh, sedih meleh. Tapi kan enten jedanya. Sedangkan pengertian hasrah tadi menurut Ibnu Ashur yang dimaksud ini yaumul hasrah, penyesalan yang kuat mendalam ngantos tidak hentinya dia merasakan sedih. Nah, dari pengertian ini mawon kita pun paham kalau di yaumul mahsyar nanti digambarkan Rasulullah ada orang yang sampai tenggelam oleh keringat dan air mata. Kadang kan mikir, kok iso nih? Kok kelelep keringat kali air mata. Nah, dari definisi hasrah niki kita sudah paham. Oh, dia sedih tanpa henti. Tidak bisa mandek. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala diantaranya dalam surat Maryam ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, surat Maryam 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka malan wa waladtu. Apunten, kalian tuh kok benten bunine. Pak Andirhum nggih. Oh kula kebablasan yang buka. Nah niki 39 Maryam nggih. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingkang artosipun wa anzirhum, dan berilah mereka peringatan yaumal hasrah, akan hari penyesalan, akan datangnya, akan adanya hari penyesalan. Idz qudiyal amru, yaitu ketika semua perkara sudah terputus. Sudah tidak bisa kita beramal malih, dan tidak bisa sampun kiamat. Sudah tidak ada kesempatan malih. Jadi kalau panjenengan niki sepanjang kita masih hidup, sebesar apapun kesalahan kita, selama kita masih hidup niku belum qudiyal amr, belum terputus urusan kita. Artinya tesih enten kesempatan untuk memperbaiki diri. Tesih enten kesempatan untuk taubat. Sebesar apapun toh kesalahan kita. Jangankan kita bicara kesalahan-kesalahan yang kecil. Sebesar apapun itu masih diberi kesempatan untuk taubat. Perkaranya belum terputus. Sedangkan yaumal hasrah nanti semua perkara ini pun terputus. Sudah tidak bisa. Tidak ada kesempatan untuk merubah diri, memperbaiki diri, mengumpulkan pahala, beramal soleh. Pun pedot. Semuanya sudah terputus. Wahum fi ghaflatin. Dan kata Allah Ta'ala,
orang-orang ini yang perlu diberi peringatan adalah orang-orang yang lalai. Mereka tidak ingat terhadap akan adanya hari penyesalan niku wau. Jadi mereka lalai dari Allah Ta'ala, lalai dari syariat Allah Ta'ala. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi orang-orang yang menyesal niku satu, orang yang mujrim, ahli dosa, tukang dosa, dan juga la yu'minun, wong-wong ingkang boten beriman kepada Allah. Niki orang yang kelak itu mereka termasuk orang yang hasrah tadi. Penyesalan yang sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita bicara definisi dari Ibnu Ashur tadi pun itu penyesalan yang mengerikan sangat. Kemudian berkaitan dengan ayat ini surat Maryam ayat 39, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisipun panjang, kita singkat mawon ya. Intinya nanti di akhirat Allah itu menanyakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah fayasra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadza. Dikatakan kepada penduduk surga, lihatlah ini, saksikan ini, apakah kalian tahu ini? Maka fayaqulun, penduduk surga menjawab, na'am hadzal maut. Ya, ini adalah kematian. Jadi kita tidak tahu ya wujudnya kematian itu kados napa, tapi besok ketika ampun di akhirat kita tahu. Karena penduduk surga tadi ditanya, hal ta'rifun, apakah kalian tahu ini? Kata mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Apa kematian enten wujudnya, Mas? Nggih kirangan, Mas. Kita tidak tahu karena kita belum merasakan. Tapi besok bakal ngenali gitu. Besok bakal ngenali. Nah, nek pun enten sing kenal sakniki malah medeni. Pun rasake maut kok datang teng mriki. Malah medeni to, Pak. Maka kita semua ini belum tahu kaya napa to maut niku. Tapi besok akan tahu. Kemudian Allah juga tanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, lihatlah ini. Hal ta'rifun, apakah kalian tahu? Mereka jawab, na'am. Itu adalah kematian. Iya, itu adalah kematian. Maka dilanjutkan dalam hadis, fayadbahu summa yaqul. Kemudian Allah Ta'ala menyembelih kematian tadi di hadapan penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekallah kalian, tidak ada kematian lagi, karena kematian pun disembelih oleh Allah Ta'ala. Ya wa ya ahlan nari khuludun fala mautun. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian, tidak ada kematian lagi. Kemudian Rasulullah membaca surat Maryam ayat 39 ini tadi, yang maknanya orang-orang penduduk neraka itu ketika tahu kematian niku ditiadakan, disembelih oleh Allah Ta'ala, berarti teng akhirat niku kekal selama-lamanya, tambah nyesel, tambah gelo. Karena salah satu bayangan orang-orang yang di dunia niki nyepelek ke syariat, salah satu bayangan orang-orang kafir niku ewa dene mlebu neraka disiksa lak yo mati. Jadi mereka membayangkan di akhirat nanti kalaupun mlebu neraka disiksa Allah kok lak yo mati meneh. Itu salah satu bayangan mereka dan juga harapan mereka. Tapi ternyata dalam hadis ini tadi disebutkan kematian itu disembelih di depan mereka. Nyesel, Pak, gelo, wah ngerti yo. Kemudian berkaitan dengan hadis ayat dan juga hadis ini diperjelas lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falaula anna Allah qada li ahli jannati al-hayata wal baqa'a lamatu farah."
Ini menarik Bapak Ibu. Falaula, kalau saja kata Rasulullah ya, kalau saja Allah jadikan penduduk surga niku boten kekal atau masih bisa mati. Kata Rasulullah, Pak, lama tuh faroha, maka seketika itu nembe dilebetke atau nembe dicedake surga, lama tuh faroha, dia akan langsung meninggal seketika saking senengnya. Saking bahagia nih, saking ngerasakan nikmati surga niku nek tesih enten kematian, penduduk surga niku nembe dicedhake langsung mati. Saking senengnya. Sakit kita bayangkan, ini kan termasuk iming-iming dari Rasulullah berarti. Betapa indahnya surga, betapa nyenengke dan membahagiakannya surga niku. Ngantos nek tesih enten kematian mawon, penduduk surga datang nyerang berlangsung mati saking senengnya. Nate Bapak Ibu jenengan selama hidup niki kok ngerasakan seneng banget nganti mati saking senengnya. Nate ya. Kalau pribadi belum pernah mendengar ada kasus ngeten iki, Pak. Orang saking senengnya langsung wafat. Kalau pribadi dereng pernah. Tapi nek sebalike saking pikantuk kabar elik napa pripun kok kaget kok kemudian saking kagetnya, saking sedih kok meninggal niku banyak. Sudah beberapa kali dapat berita tentang seperti itu. Orang tua dapat kabar anaknya kecelakaan, kaget anaknya situ nyusul. Ya jantungan kaget. Biasanya ngoten nggih, Pak. Orang tuanya dikabari putrane kenapa-kenapa, wong tuane kaget. Nyusul napa malah disiki. Putrane jane kecelakaan parah ning mboten situ. Wong tuane kaget malah situ. Iku banyak. Anak putra kadang dikabari wong tuane situ. Kaget mboten Bapak Ibu? Mau iki sing diarep-arep. Alhamdulillah. Nggih malah arep-arep barisane. Wong dereng situ men diarep-arep iki kapan to jane? Nah, orang-orang ngeten iki nggih nate jumpai, Pak. Ya Allah ya. Itulah bedanya orang tua dengan anak. Persepsi orang tua dengan anak itu bedanya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saking senengnya niku kalau masih ada kematian, bayangkan penduduk surga nembe nyerah pun meninggal saking senengnya. Tapi niki hanya perandaian nggih, hanya perandaian. Nanti nyatanya tidak karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah taala. Artinya kula panjenengan teng akhirat niku kekal. Mau di surga kekal, yang Allah takdirkan selamanya di neraka nggih kekal. Maka hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ketika kita memilih jalan hidup harus betul-betul ditimbang. Kesempatan hidup niku nameng sepindah. Tidak terulang lagi kita di dunia niki sing nikmate ngeten iki niku hanya sementara. Sedangkan akhirat nikmatipun selama-lamanya. Sebaliknya dalam hadis tadi juga dilanjutkan Rasulullah mengatakan kalau penduduk surga tadi masih ada kematian, dia akan meninggal begitu merasakan nikmatnya surga, saking senengnya. Penduduk neraka sebaliknya. Walaula anna Allah qada li ahli nari al-hayata wal baqa. Kalau saja penduduk neraka niku tesih enten kematian, boten kekal, lama tu taroha. Maka seketika mereka akan mati dalam keadaan sedih yang berlebihan. Berarti niki dereng ngrasake adab. Nembe divonis kowe mlebu neraka, diduduhke neraka. Nah, niku mpun mati saking ngerinya melihat neraka niku. Dia merasa sedih saking sedihnya ngantos sedo. Niku nek kematian tesih wonten. Jadi kan dari hadis ini gambaran betapa surga niku sangat-sangat indah, tidak pernah tergambarkan di kepala kita sebelumnya. Dan neraka niku nauzubillah luar biasa
mengerikan. Tidak pernah terbayang di kepala kita mengerikannya. Sampai begitu melihat saja kita sudah sedih berlebihan, bahkan orang yang masih bisa mati ketika melihat niku langsung mati. Nah, niki kan seolah-olah Rasulullah niku memberikan kita pilihan, Bu, surga niku seindah niki lho. Neraka niku ngeten niki lho ngerine. Berarti kan duduhane kita monggo pilih dalane. Kan ngoten. Nah, niku kembali ke kita. Jadi gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita saksikan di dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang menggambarkan penyesalan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman yang kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Mereka menyesal sedalam-dalamnya sampai mereka punya angan-angan yang tidak mungkin terkabul. Punya impian tapi tidak mungkin terkabul. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kata laita, ya laitani. Laita itu bentuk ungkapan angan-angan, Pak. Wah, umpama wae. Impian tapi tidak akan mungkin kejadian. Itu menggunakan kata laita. Surat An-Naba misalnya, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saja aku jadi debu. Mungkin buatan Bapak. Kita manusia kok jadi debu, buatan karena mati dimakan jadi debu, buatan loh. Maksudnya kita manusia berubah jadi debu. Mungkin tidak. Ini kata perandaian-andaian yang tidak mungkin terjadi. Ini kok Allah abadikan banyak. Perandaian-andaian yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mendapatkan siksa Allah. Mereka punya keinginan sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sama sekali. Berbanding terbalik dengan penduduk surga yang setiap keinginannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sampai disebutkan dalam hadis tentang nanti ditunjukkannya, diperlihatkannya wajah Allah kepada penduduk surga niku. Ini kan disebutkan penduduk surga disebutnya. Apa yang mau kalian minta? Ya Allah, kita niki pun napa-napa pun katok niki. Bayangkan Bapak Ibu. Kita niki hidup di dunia niki nate puas mboten. Nanti mentok mboten keinginan kita. Tidak. Syahwat kita ini di dunia tidak pernah puas. Syahwatnya lho nggih. Nah nek tidak kelakon syahwatnya lah niku perkara lain. Ning asline keinginane tidak terbatas. Itulah kenapa Rasulullah sabdakan manusia itu tidak akan pernah ada puasnya sampai mulutnya atau perutnya dipenuhi dengan tanah. Artinya nek dereng sedo nggih mesti kurang. Mungkin ya kita dulu punya keinginan ya Allah, wes aku di rumah cukup. Begitu punya rumah, cukup Bapak Ibu? Ya. Cukup? Boten. Punya rumah, ya. Rumah alhamdulillah senengnya luar biasa. Wah, aku paling magrong-magrong. Begitu tangga-tangganya sakit dhuwur ke dua lantai. Liyane sudah munggah. Kok aku dereng? Mesti ada keinginan. Mboten Mas, niku nyatane omahe ket ngono ket biyen, nggih mergo dereng sanggup munggahke. Mergo dereng sanggup ngrubahi. Nah niku perkara lain. Tapi aslinya keinginan manusia niku unlimited, tidak terbatas. Sudah punya kendaraan, cukup Bapak Ibu? Enggak. Pengennya tambah melek. Pengennya update yang terbaru. Nek mboten malah pengennya getos sing lawas. Pun duwe sing paling anyar nonton. Kok motor biyen zaman biyen ini api-api. Tumbas malih. Ya itu keinginan manusia. Penduduk surga niku ngantos ditangleti Allah. Kowe pengen apa? Ya Allah pun katok. Sedanten iki pun diberi pun katok. Karena pun mentok keinginannya niku wau, tapi nikmatnya terus jalan ya. Terus jalan, kesenangannya terus diberikan oleh Allah kepada penduduk surga.
Kemudian sampai Allah berikan nikmat tertinggi tadi, dibukalah tabir sehingga kita melihat wajah Allah Ta'ala. Inilah nikmat tertinggi bagi penghuni surga. Segitu indahnya surga. Yang keinginan manusia unlimited saja, nanti ngantos ngerasa pun cukup. Sedangkan di neraka, penghuni neraka niku minta satu saja. Jadi pertama niku minta minuman sing ya rada enak, boten dituruti. Minumannya kan yang mengerikan dan menjijikkan niku. Ada Wislin misalnya. Lah bon nek digambarkan niku luar biasa menjijikkan. Minuman-minuman penghuni neraka niku. Ngantos mereka nyuwun pun ya Allah, toyo biasa mawon reget mboten napa. Ning ampun sing panas, ampun sing kecampur darah dan nanah atau keringatnya penghuni neraka. Pun toyo biasa mawon. Tidak dikabulkan sama Allah. Sekedar toyo yang tidak ada harganya di kita nih. Itu tidak dikasih. Sekedar nyuwun istirahat dari azab. 1 detik saja tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan mereka disiksa terus dalam keadaan yang sangat mengerikan. Di Al-Quran disebutkan ya. Jadi ketika kulitnya ini sudah mengelotok, bukan berarti siksanya berhenti. Balik ke melih. Balik ke utuh malih. Begitu utuh, dihancurkan lagi. Begitu terus. Ya, kita bayangkan itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian kita besok menjadi orang-orang yang merasakan beratnya siksaan dari Allah Ta'ala. Mengerikannya siksaan dari Allah Ta'ala ini. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendengar atau ketika melihat tadi kematian itu sudah disembelih oleh Allah Ta'ala, ini menjadikan penyesalan yang begitu mendalam bagi penghuni-penghuni neraka tadi. Karena bisa kita bayangkan, mereka itu disiksa dalam keadaan hidup. Nah, punten Bapak Ibu, ketika kita melihat misalnya kecelakaan atau orang yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Kalau kulon itu nanti ningali piyambak 2 kali. Saya ingat kula 2 kali ya. Pertama ketika SMP di Imam Zuhdan itu antara kelas 2 utawi kelas 3. Berarti sekitar tahun 2009, sekitar niku. Enten mahasiswa PPL, niku biasanya jadi favorit. Karena bibar PPL mungkin biasanya dijak piknik. Pas niku nggih, mahasiswa PPL saking UMS, rampung PPL, kita dijak piknik 4 bis. 2 bis laki-laki, 2 bis perempuan, teng Sarangan, Tawangmangu niku enten bumi perkemahan napa niku? Pokoknya pertigaan Tawangmangu niku lho kan enten bumi perkemahan kanan niku. Yang mriku di perjalanan jalane kan leak-leak niku enten motor cah nem nggih nyalip bis kula nggih gaya cah nem ngoten niku to Pak. Nyalip bis jalane lenggak-lenggok ngoten niku. Ternyata di depan niku nyenggol bis rombongan kita, bis yang perempuan. Senggol, jatuh ke kanan, ditampani ngapunten kebalik, disenggol, dia nyalip bisnya yang perempuan, disenggol sama kijang mobil dari lawan arah, mlebet teng kolongnya bis yang perempuan. Blanyak nggih pun ngoten. Lah yang menyaksikan itu kan rombongan bis kula dan yang belakang, yang laki-laki. Karena yang depan kan bisnya perempuan. Yang menyaksikan kita geger sak bis. Betul-betul menyaksikan niku nggih awak dipelenyek bis kebak muatan ngoten mawon. Kepalanya ngoten niku. Nah niku kita pun jerit-jerit sak bis. Siang dibagikan makanan. Kula pribadi tesih kemutan niku ndak makan, ndak nafsu. Ada cah pondok sugoi ayam. Niku biasanya hari ayam ini kan menu hari Rebo sore. Niku nek telat sing mendet maem niku mboten kumanan. Nek teng pondok lho, Pak.
Pun kentekan enten sing dobel ngoten niku. Niki disuguhi ayam, Pak. Niku mboten kemak. Mergi tesih kemutan niku wau. Padahal itu bisa jadi sang korban tadi yang kelihatan tragis niku wau, bisa jadi dia meninggal tidak merasakan sakit. Bisa jadi loh nggih. Seperti sapi disembelih ketika korban itu kan kalau sembelihnya sesuai syar'i, meskipun ketinggal kojet-kojet, bisa jadi dia langsung mati tidak merasakan sakit. Sedangkan orang diadab di neraka Bapak Ibu, niku kan mau gimana pun kondisinya, dia keadaannya hidup. Nanti diceritani ibu kula saking kan Senin sonten niku griya kula tinggi napa tahsin niku Senin sonten ada salah setunggal ibu-ibu jamaah tahsin mriku kenging musibah kanker payudara. Niku cerita ketika di biopsi, cerita tentang ibu-ibu yang sanese. Mungkin teng mriki malah enten ingkang tumut. Ibu-ibu mriki mungkin enten ingkang tumut niku Senin sonten. Niku kula naming mendengar cerita saking ibu kula, Pak. Niku ibunya cerita ketika di biopsi ini kan dipendet dagingnya. Mboten naming cuwilik lho, Pak. Lumayan dipendet dagingnya untuk diperiksa dalam kondisi sadar tidak dibius. Itu ibunya yang cerita, wah juret-juret ngoten niku kula mawon diceritani tidak langsung dari beliaunya. Niku kebayang ya Allah ngerine. Kula diceritani lewat ibu kula niku pun ndak kebayang daging dicuwil kondisi sadar. Bapak-bapak nek bayangke tetak mboten nganggo bius. Mungkin ingkang Kolomben, zaman Kolomben mungkin sempat ngeraos ngoten ya. Sakniki kan pun dibius. Niku men tesih kulit yang normal untuk diambil. Ini daging diambil dalam keadaan masih hidup. Niku ibunya yang cerita, wah jerit-jerit sampai pengennya meronta-ronta ngoten saking sakitnya. Penduduk neraka diazab oleh Allah sampai tubuhnya hancur, sampai kulitnya habis, dia kondisi masih hidup tanpa bius. Ya, tanpa bius. Bisa jadi ketika dibangkitkan lagi, diutuhkan lagi, bukan dibangkitkan ya, enggak mati. Diutuhkan lagi tubuhnya, bisa jadi nyeri newau tesih kraos. Dan tidak berhenti Bapak Ibu. Tidak berhenti, tesih dilanjut malih. Ronde kedua, ronde ketiga, ronde seterusnya. Jadi memang terkadang kita perlu menghayati, merenungi perkara-perkara ini. Makanya benarlah ketika Yaumul Akhir ini dimasukkan ke dalam rukun iman. Karena ketika kita mau melangkah melakukan kemaksiatan, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penduduk neraka itu tadi, setidaknya kita ingat. Setidaknya menjadikan kita berpikir ulang. Neraka niku tidak seringan yang kita bayangkan. Tidak seringan itu. Berat sekali. Makanya hari kiamat niku salah satu namanya adalah Yaumul Hasrah. Hari yang isinya penyesalan, isinya orang-orang yang sedih. Ya. Tapi ini berlaku untuk orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang jauh dari syariat Allah. Orang-orang yang melalaikan perintah dan juga larangan dari Allah Ta'ala. Sedangkan kita insya Allah dan semoga Bapak Ibu, orang-orang yang semoga Allah senantiasa berikan hidayah keistiqomahan dalam ketaatan ini, semoga nanti di Yaumul Akhir, di hari kiamat nanti, itu adalah awal kebahagiaan kita. Yang selanjutnya berisi kebahagiaan dan kebahagiaan. Bahkan mungkin sebelum itu, yaitu ketika Allah wafatkan kita, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita sukses menjawab pertanyaannya, maka disitulah awal kebahagiaan.
Nek pun sukses menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, insya Allah selanjutnya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, hadis sahih yang mengisahkan tentang ruh yang didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kata Rasulullah, kalau dia sukses menjawabnya, maka mudahlah setelah itu. Dan setelah ini pun isinya kenikmat, nikmat, dan nikmat. Yaumul mahsyar kita juga melewati. Tapi orang-orang tadi mereka dalam kesedihan yang larut, dalam penyesalan yang mendalam, insya Allah kita pikanto nikmat, kita senang. Matahari celak dinaungi oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang ingin kita inginkan, kita harapkan, dan tentu harus kita usahakan. Kita sama-sama hidup sekali, pilihan hidup, jalan hidup masing-masing, monggo mau jalan yang ke arah surga atau neraka. Demikian Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, nggih mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengingat khususnya untuk kula pribadi, umumnya untuk kita semuanya, semoga saged menambah keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.